Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Bersama saya Sri Wulan Anggraini. Pada pertemuan kali ini, materi yang dibahas adalah tentang pendekatan saintifik. Dan indikator pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu memahami apa itu pendekatan saintifik dan bagaimana pendekatan saintifik di sekolah dasar. Nah, berikut materinya. Seperti kita ketahui bahwa kurikulum 2013 di dalam proses pembelajarannya itu menggunakan pendekatan saintifik. Nah, apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik ini adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk mengetahui, memahami, mempraktekkan apa yang sedang dipelajari secara ilmiah. Nah, jadi di dalam proses pembelajaran untuk pendekatan saintifik, siswa tidak hanya mendapatkan materi dari guru saja, tetapi siswa dapat mendapatkan informasi materi dilihat dari proses mengamatinya, ya, mengobservasi, mencoba, ya, sehingga siswa itu dapat memecahkan masalah sendiri dan menemukan informasi mengenai materi-materi yang dibahas. Adapun tujuan pendekatan saintifik adalah membiasakan peserta didik untuk bisa berpikir, bersikap, serta berkarya dengan menggunakan kaidah dan langkah ilmiah. Proses pembelajaran ini menjadi lebih penting dibandingkan hasil pembelajaran. Nah, di mana peserta ini mengalami lebih bermakna dibandingkan peserta memahami. Ya, jadi di sini tujuan pembelajaran saintifik ini lebih mementingkan pada proses pembelajaran daripada hasil pembelajaran. Di mana di dalam proses pembelajaran, siswa dilatih untuk dapat berpikir secara kritis, secara kreatif, dan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok itu dapat mematangkan kepribadian siswa untuk bisa disiplin, bertanggung jawab terhadap kelompok dan dirinya, ya, dan mampu berkomunikasi dengan teman-temannya. Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran pendekatan saintifik agar berhasil, di sini ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan guru ketika mengajar dengan menggunakan pendekatan saintifik. Di antaranya yaitu yang pertama, menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa keingintahuan siswa. Nah, jadi untuk meningkatkan rasa keingintahuan siswa itu caranya yaitu guru harus sebisa mungkin, sekreatif mungkin bagaimana menyajikan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Ya, selain itu juga selain pembawaan guru yang menarik, guru juga dapat menyajikan media pembelajaran yang inovatif, ya, yang baru bagi siswa sehingga dapat memunculkan rasa keingintahuan siswa. Berikutnya komponen yang kedua adalah meningkatkan keterampilan mengamati. Nah, jadi di sini siswa untuk meningkatkan keterampilan mengamati, siswa dapat disajikan dengan media-media yang menarik, ya, seperti gambar, video, ataupun bacaan. Berikutnya yang ketiga adalah melakukan analisis. Nah, di dalam melakukan analisis, jadi setelah siswa mengamati media tersebut, mengamati materi-materi, ya, kemudian siswa dapat menganalisis apa hasil pengamatannya. Kemudian yang keempat adalah berkomunikasi. Nah, di dalam berkomunikasi ini siswa mampu mengkomunikasikan apa yang sudah dia dapat dari hasil pengamatan dan analisisnya. Nah, dari keempat komponen tersebut dapat dijabarkan melalui 5 praktek pembelajaran dalam pendekatan saintifik, ya. Nah, di mana di dalam 5 praktek pendekatan saintifik ini kita kenal dengan 5M, yaitu yang M yang pertama adalah mengamati, kemudian M yang kedua adalah menanya, dan M yang ketiga adalah mengumpulkan informasi, M yang keempat adalah mengasosiasi, dan yang kelima adalah
mengkomunikasikan. Nah, berikutnya bagaimana sih cara guru mempraktekkan kelima proses pembelajaran saintifik tersebut? Nah, di sini saya punya contoh mengenai pembelajaran dengan menggunakan saintifik. Nah, di sini saya ambil dari episode Upin Ipin tentang ekosistem. Nah, di mana guru tersebut ya atau cikunya ini menggunakan pendekatan saintifik di dalam proses pembelajaran. Mari kita simak video berikut. Ekosistem bagian 1. Murid-murid, hari ini kita akan belajar pasal memelihara alam semula jadi dan ekosistem. Apa itu? Dah sedia tak? Tengok sekeliling. Apa yang kamu lihat? Bunga, matahari, Langit. pokok, Cantik. kolam air, Ya, dan banyak lagi. Baik, dari cuplikan video tadi ya. Nah, kita dapat amati pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru ini, pertama kali guru itu menyajikan proses pembelajarannya dengan pengamatan ya, di mana siswa itu dituntut untuk mengamati apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan lain sebagainya. Jadi siswa itu mengamati objek ya, objek materi. Nah, di mana di dalam proses mengamati ini ya adalah kegiatan siswa untuk mengidentifikasi melalui indera penglihat ya, melalui membaca ataupun menyimak ya. Ini pembau, pendengar, pengecap dan peraba pada waktu mengamati suatu objek dengan ataupun tanpa alat bantu. Nah, jadi dengan kegiatan yang tadi yang Upin Ipin itu lebih mengutamakan pada kemampuan indera si siswa. Nah, di mana di dalam kegiatan mengamati ini, kompetensi yang diharapkan dan kompetensi yang dikembangkan adalah siswa dapat melatih kesungguhan, ketelitian, dan kemampuan mencari informasi. Nah, kita lanjutkan lagi untuk tayangan video berikutnya. Cikgu, Ya, Upin. apa tu? Ekosistem. Macam ni. Ekosistem adalah interaksi atau hubung kait antara benda hidup dengan benda bukan hidup dalam alam semula jadi. Maknanya? Maknanya, kedua-duanya mesti ada. Contohnya, lihat pokok-pokok bunga ni. Wah, banyak cantik. Saya suka. Pokok-pokok ni hidup segar. Sebab apa? Sebab dapat cahaya matahari dan air. Betul tu? Pandai. Bagus murid-murid cikgu. Ada soalan lagi? Apa tu Main? Belalang, cikgu. Lepaskan. Jangan rosakkan ekosistem. Faham Main? Apa terjadi? Kesian banget. Pohon ini udah mau mati. Yalah. Kenapa ya? Karena nggak disiram air. Lagi? Dan tak dapat cahaya matahari. Sebab dilindungi ini pokok besar. Betul. Itulah murid-murid cikgu. Dari cuplikan video tadi, setelah siswa mengamati, kemudian siswa bertanya mengenai apa yang telah diamatinya. Nah, disinilah guru dapat menjelaskan mengenai apa yang ditanyakan oleh siswa. Nah, pada tahap ini juga dapat dilakukan melalui proses tanya jawab untuk melatih kemampuan berpikir siswa mengenai hasil pengamatannya. Nah, di mana di dalam proses menanya ini adalah kegiatan belajar yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan pertanyaan tentang informasi apa yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk memperoleh informasi tambahan tentang apa yang sedang mereka amati. Nah, di mana di dalam proses menanya ini kompetensi yang diharapkan atau kompetensi yang dikembangkan dari peserta didik adalah siswa dapat mengembangkan kreativitas, rasa
ingin tahu kemampuan merumuskan pertanyaan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pembentukan karakter siswa sepanjang hayat. Cari cacing pun susah. Tapi Wah, banyak ni cacing. Macam tu pun boleh. Nak cubalah. Tak ada apa-apa pun. memanglah. Itu air kosong. Air ni akak dah campur garam kasar. Apa kena-mengena air garam dengan cacing? Macam ni. Cacing tanah bernafas melalui kulit yang lembap. Bila dituang air garam ke tanah, kena cacing, buat kulitnya menjadi kering, tak dapat nak bernafas. Jadi, Jadi, cacing pun tergeliat-geliat keluar dari tanah untuk bernafas. macam tu. Faham? Faham. Terima kasih, Kak. Tak sangka akak pandai. Betul-betul. Sayang akak. Yelah tu. Mai sini bekas tu. Ya apa ni, Kak? Matilah cacing tu. Taklah. Cacing kan memang hidup dalam tanah. Tahu pun. Pada cuplikan video tadi, terjadi kegiatan pengumpulan informasi. Nah, Upin Ipin ini mendapat informasi baru mengenai ekosistem melalui Kak Ros. Jadi penting sekali di sini bahwa siswa itu dalam mendapatkan informasi tidak hanya dari guru saja, tetapi dari masyarakat sekitar pun pasti sangat bisa. Nah, dari kegiatan pengumpulan informasi ini ada beberapa manfaat yang diambil oleh Upin Ipin, yaitu berupa bertambahnya pengetahuan dan pengalaman Upin Ipin mengenai ekosistem, yaitu berupa interaksi cacing dengan air garam yang dapat membuat kulit cacing kepanasan ya, dan informasi baru mengenai interaksi cacing dengan tanah, bahwa cacing itu dapat hidup di dalam tanah ya. Nah, inilah yang disebut dengan kegiatan pengumpulan informasi. Nah, di mana di dalam pengumpulan informasi ini ya adalah kegiatan melakukan eksperimen ya, dengan membaca beragam sumber informasi lainnya ya selain yang terdapat pada buku teks, mengamati objek, mengamati kejadian, melakukan aktivitas tertentu hingga berwawancara dengan seorang narasumber. Nah, adapun kompetensi yang diharapkan dari kegiatan pengumpulan informasi itu adalah siswa dapat mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki kemampuan mengumpulkan informasi dengan beragam cara, mengembangkan kebiasaan belajar hingga menjadi seorang siswa untuk belajar sepanjang hayat. Murid-murid, di sekeliling kita memang ada banyak tumbuhan dan haiwan. Tapi tak semuanya selamat untuk dipegang. Jadi, eloklah berhati-hati. Faham? Faham, cikgu. Wah, cantik pokok bunga meme. Tumbuh dengan suburnya. Cuba cerita macam mana meme jaga. Cikgu, ini saya tanam sendiri. Saya guna tanah campur baja. Hari-hari saya siram air. Kemudian saya letak bawah cahaya matahari. Sebab pokok saya perlu ini semua untuk hidup. Bagus. Ini satu contoh ekosistem dalam alam semula jadi. Cuba kita lihat ekosistem dalam tempat yang tertutup pula. Cantik bekas ni. Apa ada di dalamnya? Dalamnya ada tanah, pokok, jalan,
Lihat cacing. Mana? Hah? Mana cacing? Tak nampak pun. Oh, adalah. Cuba tengok betul-betul. Ha? Mana dia? Ada. Ha, tu dia. Macam mana belalang boleh hidup dalam ni ya? Tak tahu? Haiya, sendiri buat pun tak tahu kan? Ulat bulu saya sudah mau mati. Apa salah saya? Belalang aku pernah tergolek lah. Oh, sama juga. Kenapa agaknya? Siapa boleh jawab? Salah cikgu. Tak saya apa. Ha, sebab tak ada makanan, cikgu. Ish, tak baik kau caci. Kau seksa lihat mulut tu. Oh, saya salah. Minta maaf. Caci! Bukan, jangan mati. Oh, Moblas! Dalam bekas aku ada semua. Ada air, tanah dan cahaya juga. Tapi kenapa belalang aku macam ni? Kau bagi makan. Bagi? Ayam goreng tu. Bukan. Tak ada oksigen lah. Ha? Oh, yalah Mail. Macam mana aku nafas? Lupa nak buat lubang udara. Haiya, itu pun tak tahu kak. Yelah. Ha, betul tak saya cakap? Nasib baik. Bekas upin pun tak ada lubang udara. Tapi ada pokok bagi oksigen. Betul. Pandai Upin Ipin. Pada tayangan yang telah kita lihat tadi, ini ada proses mengasosiasi dan komunikasi. Pada proses mengasosiasi, siswa dapat membuat ekosistem mini dari hasil pengumpulan informasi. Nah, di sini juga siswa dapat melakukan penalaran mengenai keseimbangan interaksi antara makhluk hidup dengan benda mati. Siswa juga dapat memilah-milih mana yang baik dan tidak baik, mana yang penting dan tidak penting untuk keseimbangan ekosistem yang dibawanya. Melalui kegiatan mengasosiasi juga, siswa dilatih kemampuan pemecahan masalahnya yang disajikan melalui kegiatan tanya jawab. Siswa ini dihadapkan pada permasalahan, misalkan pada tayangan tadi hewan jarjit dan hewan mail yang hampir mati. Nah, kemudian siswa memecahkan masalah dan memberikan solusi bagaimana agar hewan-hewan tersebut itu dapat bertahan hidup. Nah, di mana kegiatan mengasosiasi ini adalah bentuk kegiatan belajar yang dapat diberikan oleh guru, antara lain yaitu berupa pengolahan informasi mulai dari beragam informasi yang memperdalam dan memperluas informasi hingga informasi yang saling mendukung bahkan yang berbeda atau bertentangan. Nah, adapun kompetensi yang dikembangkan pada proses ini adalah siswa akan mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat kepada aturan, bekerja keras, mampu menerapkan suatu prosedur dalam berpikir secara deduktif atau induktif untuk menarik suatu kesimpulan. Selain kegiatan mengasosiasi, kegiatan yang muncul berikutnya adalah kegiatan mengkomunikasikan, di mana siswa mampu mengkomunikasikan hasil dari kegiatan asosiasinya. Pada tayangan video tadi, kegiatan mengkomunikasikan itu berupa siswa memberikan penjelasan mengenai ekosistem mini yang dibawanya. Nah, di mana di dalam kegiatan komunikasi ini adalah kegiatan siswa untuk mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan, dan mengolah data, serta mengasosiasi yang ditunjukkan kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Nah, adapun kompetensi yang dikembangkan pada tahap ini adalah dapat mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, berpikir secara sistematis, mengutarakan pendapat dengan cara yang singkat dan jelas, hingga berkemampuan berbahasa secara baik dan benar. Kelima langkah dalam pendekatan saintifik ini dapat dilakukan secara berurutan atau tidak berurutan.
terutama pada langkah pertama dan kedua. Sedangkan pada langkah ketiga dan seterusnya ini sebaiknya dilakukan secara berurutan. Langkah ilmiah ini diterapkan untuk memberikan ruang lebih pada siswa dalam membangun kemandirian belajar serta mengoptimalkan potensi kecerdasan yang dimiliki. Siswa juga diminta untuk mengkonstruk sendiri pengetahuan, pemahaman, serta skill dari proses belajar yang dilakukan. Sedangkan guru mengarahkan serta memberikan penguatan dan pengayaan tentang apa yang dipelajari bersama siswa. Jadi secara konsep, pendekatan ini lebih mengarah pada model pendidikan humanis, yaitu pendidikan yang memberikan ruang pada siswa untuk berkembang sesuai potensi kecerdasan yang dimiliki. Siswa menjadi pusat belajar, tidak menjadi objek pembelajaran. Dengan demikian, karakter, skill, serta kognisi siswa ini dapat berkembang secara lebih optimal. Demikian materi hari ini ya. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kalian boleh share ya, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.